Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Human Integrated System yang beranggotakan yang pertama Amalia Mor, yang kedua Muhammad Iqbal Setiawan, yang ketiga Rio Servido, yang keempat Puput Wahyudianto, yang kelima saya sendiri Khadani Mutua ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Ulang Ergonomi Sistem HMI menggunakan lengan artikulator ganda 360 derajat. Next. Yang pertama, latar belakang. Pabrik modern, khususnya di industri makanan dan minuman, mengandalkan mesin otomatis untuk menjalankan produksi. Meskipun mesin bekerja sendiri, operator tetap harus berinteraksi langsung dengan panel kendali utama yang biasa disebut HMI atau Human Machine Interface. Saat ini, banyak HMI yang dipasangkan secara statis di ketinggian dan sudut yang tidak bisa diubah. Masalahnya, tinggi badan setiap operator berbeda-beda. HMI yang kaku ini seringkali memaksa operator untuk bekerja dalam posisi yang tidak nyaman. Misalnya, operator yang tinggi harus membungkuk, sementara operator yang pendek harus menjulurkan tangan dan berdiri jinjit. Posisi yang tidak wajar ini jika dilakukan berulang kali dapat menyebabkan ketegangan otot di leher, bahu, dan punggung. Kondisi ini membuat operator cepat lelah dan beresiko mengalami cedera dalam jangka panjang. Melihat masalah ini, kami mengusulkan perancangan ulang pada sistem penopang HMI. Kami percaya bahwa dengan merancang sebuah lengan artikulator HMI yang sangat fleksibel, mampu berputar dan disesuaikan ke berbagai arah, kita dapat dan memastikan HMI selalu berada pada posisi yang paling nyaman dan ergonomis untuk setiap operator. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kelelahan dan risiko cedera, tetapi juga meningkatkan fokus operator saat bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Amelie Umur. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kondisi tersebut, kami merumuskan tiga pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana HMI statis ini dapat mempengaruhi tingkat kelelahan dan konsumsi energi operator? Yang kedua, bagaimana kami bisa merancang lengan HMI yang fleksibel dengan rotasi penuh 360 derajat, namun tetap memenuhi prinsip-prinsip antropometri? Dan yang ketiga, bagaimana tata letak area kerja bisa dioptimalkan untuk mengurangi silau dan keterbatasan ruang gerak? Dari rumusan masalah inilah, kami mulai menyusun arah penelitian dan rancangan solusi kami. Selanjutnya, pada slide ini kami paparkan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan utama proyek ini ada tiga. Yang pertama, kami ingin mengukur beban kerja operator secara objektif menggunakan detak jantung atau heart rate dan skor REBA sebagai indikator utama. Yang kedua, kami ingin mendesain ulang sistem HMI agar lebih ergonomis dengan prinsip adjustability, yaitu tinggi layar dapat diatur, reach atau atau jangkauan tangan dalam batas normal 65 cm dan strength, yaitu tuas pengunci yang sesuai kekuatan genggaman operator. Ketiga, kami ingin menciptakan layout kerja yang ergonomis, lengkap dengan clearance zone untuk ruang gerak aman dan test lighting untuk mengurangi silau di layar. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi perusahaan, risiko cedera dan kelelahan bisa ditekan sehingga produktivitas meningkat. Bagi operator, mereka dapat bekerja dengan postur yang lebih alami dan nyaman. Bagi akademik, studi kasus penerapan ergonomi dalam otomasi industri dan bagi kami sebagai praktikan, proyek ini menjadi penerapan nyata konsep ergonomi dari model antropometri, kelelahan, dan desain lingkungan kerja. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Mbak. Dalam penelitian ini, kami memiliki tiga landasan teori, yaitu yang pertama adalah antropometri, di mana kami menggunakan data persentil 5 dan 95 untuk menentukan batas desain vertikal dan horizontal. Pada landasan teori ini memiliki tiga prinsip penting, yaitu yang pertama adjustability, yaitu rentang tinggi yang bisa disesuaikan, reach, jangkauan tangan dalam batas normal 65 cm, dan strength atau sistem pengunci sesuai kekuatan genggaman P5. Landasan teori yang kedua yaitu fatigue dan energy consumption. Yang pertama yaitu aktivitas statis yang menyebabkan kekakuan otot dan aliran darah yang tidak lancar. Yang kedua, beban fisiologis diukur dari peningkatan heart rate difference. Dari peningkatan heart rate difference sama dengan peningkatan konsumsi energi, bukan efisiensi kerja.
Selanjutnya landasan teori yang ketiga yaitu environment design. Pencahayaan, suhu, dan ruang gerak mempengaruhi kenyamanan. Yang kedua, task lighting membantu mengurangi silau pantulan layar. Dan yang ketiga yaitu clearance zone, penting untuk pergerakan bebas lengan air. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Reo. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Jadi ada 4 tahapan utama dalam metodologi penelitian. Yang pertama adalah observasi lapangan. Ini untuk mengidentifikasi masalah ergonomik yang terjadi. Yang kedua adalah pengumpulan data antrometri, terus data heart rate, serta data postur para pekerja. Yang ketiga adalah analisis dan perancangan solusi. Yang keempat adalah evaluasi ergonomik sebelum ada usulan dan sesudah adanya usulan. Berdasarkan data dan analisis lapangan yang telah dikumpulkan dari kelompok kami, yaitu untuk operator ada 5 operator dengan tinggi badan berbeda-beda dengan kondisi HMI yang tidak ergonomis. Dan untuk heart rate saat bekerja adalah 98. Ini mendapatkan skor REBA atau Rapid Entire Base Assessment, yaitu sebesar level 4. Dan rata-rata operator yang ada yaitu sekitar tinggi 160 cm dengan kondisi HMI 170 cm. Ini ada peningkatan heart rate sebesar 9 dari sebelumnya adalah 89. Dan skor REBA ini merupakan resiko menengah. Selanjutnya, Kak More. Desain usulan dari kelompok kami yaitu adalah pembuatan lengan HMI artikulator ganda 360 derajat. Dengan ini rotasi penuh dapat 2 sumbu serta penyesuaian tinggi setinggi 20 cm serta jangkauan horizontal yaitu 65 cm. Serta ada fitur tambahan yaitu task lighting dan zona aman atau clearance. Analisa dampak dari usulan yang kami buat yaitu adalah dari skor rebanya sebelum adanya usulan ini adalah kita mendapatkan skor reba 4. Namun sesudah adanya desain usulan ini kita dapat menurunkan yaitu menjadi 1 sampai 2. Dari hatranya pun yang semula adalah penambahan sebesar 9 ppm, sekarang kita sudah netral yaitu di 89 ppm atau tidak ada kenaikan heart rate. Sedangkan untuk dari postur tubuh, karena HMI sebelumnya adalah 170 cm, maka kita harus mendongkrak karena tinggi badan rata-rata pekerja adalah di bawah 170. Sesudahnya kita netral karena dapat diatur untuk HMI-nya. Secara visual, lighting juga silau tinggi, namun dengan adanya usulan ini dapat optimal. Prediksi hasil dan efisiensi yang didapatkan adalah yang pertama adalah penurunan konsumsi energi fisiologis operator, kedua adalah postur netral, sirkulasi darah dan fokusnya dapat meningkat, efisiensi waktu kerja naik sebesar 10 sampai 15%, serta potensi pengurangan risiko MSD dalam jangka yang panjang. Selanjutnya untuk kesimpulan ada Mas Iqbal, silakan. Ya, izin melanjutkan dan bagian ini sekaligus bagian terakhir dari presentasi kelompok kami. Setelah melakukan proyek praktikum kali ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu HMI statis menyebabkan peningkatan beban kerja dan kelelahan. Hal ini dapat dilihat dengan hasil analisis reba yang sangat tinggi, yaitu level 4. Hal itu disebabkan oleh posisi tubuh yang statis yang menyebabkan kelelahan. Lalu kesimpulan yang kedua, desain HMI fleksibel 360 derajat berhasil menciptakan postur netral, yang mana setelah desain ini diterapkan, harapannya ketinggian layar bisa di-adjust, lalu jangkauan horizontal bisa disesuaikan. Lalu kesimpulan yang ketiga, tata letak dengan task lighting dan clearance zone meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Setelah melakukan proyek praktikum kali ini, ada beberapa saran atau masukan yang dapat kita sampaikan juga. Saran yang pertama, lakukan uji coba lapangan untuk validasi delta Hertz rate dan skor REBA pasca implementasi.
Hal ini bertujuan untuk memvalidasi apakah benar analisis dan prediksi yang kita lakukan sesuai dengan aktual di lapangan. Lalu saran yang kedua, uji kekuatan struktural dengan HMI saat rotasi penuh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sebelum implementasi secara masif di industri, apakah kekuatan dari lengan artikulator ini cukup, lalu seberapa jauh daya tahannya. Selanjutnya, saran yang terakhir, terapkan desain ini sebagai standar ergonomi pabrik food and beverage agar menurunnya angka kelelahan dan dapat dihilangkan posisi kerja yang statis sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya secara nyaman sesuai dengan ilmu ergonomi. Next. Lalu sebelum kita tutup presentasi kali ini ada sedikit quotes dari kelompok kami, yaitu teknologi tidak hanya tentang otomatisasi, tetapi juga tentang kemanusiaan. Saat sistem dirancang untuk mengikuti tubuh manusia, maka produktivitas dan kesejahteraan akan meningkat bersama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.